Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tidak terhitung oleh kita, sehingga di antaranya pada malam hari ini kita dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib dilanjutkan dengan salat fardu isya. Kemudian juga atas rahmatnya kita dapat hadir di majlis ini. Tentu kita berharap, mohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan ini ikhlas, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tentu kita berazam dengan sekuat hati kita agar kita terus tetap setia berada dalam risalah Islam yang beliau bawa ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masuk kepada tafsir surat Al-Falaq dan An-Nas, tafsirnya. Kemarin itu kita bahas muqaddimah atau pendahuluan. Jadi malam ini tafsirnya, maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat cuma ya. Hafal semua insyaallah ya. Ini penting nih ya. Kalau tidak hafal, tidak ada perlindungan atau perlindungannya kurang. Jadi ada suatu faedah dalam kitab Khazinatul Asrar. Kalau seandainya kita dalam keadaan berpikir hal-hal yang tidak baik, negatif misalnya, atau pikiran kita kacau, atau hati kita selalu condong ke hal-hal yang tidak baik misalnya, atau kita agak lemah misalnya, agak malas ke masjid misalnya, agak malas sholat apa ya, iya. Itu diantara obatnya adalah membaca ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali? 100 kali. 100 kali. 2 ayat itu dibaca 100 kali. Kata pengarang kitab itu, kalau belum ada perubahan baca terus ya. Jadi insyaallah ada perubahan. Ini karena perlindungan ya, 100 kali kita mohon perlindungan ya. Insyaallah ya, pasti akan dilindungi. Kan ada kan waktu seperti itu kan ya, namanya kita ini kan iman kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Imannya orang awam itu memang seperti itu ya. Bertambah dengan tambahnya ketaatan, berkurang dengan berkurangnya ketaatan. Nah, di antara caranya seperti itu, cara untuk meningkatkan itu. Bacanya baca betul-betul ya, ada suaranya. Jangan baca dalam hati. Nah, ini kalau baca dalam hati itu fadilahnya tidak ada, cuma dapat pahala biasa aja, pahala zikir.
Minimal kita dengar sendiri. Baca di tempat yang sepi. Maksudnya itu sepi itu tidak di tengah keramaian. Saya baca kat pasar ya, pergi pasar mulai baca. Nonton orang main bal baca satu sekali kan. Ya. Long harus ada suara. Bibir gagak-gagak anda belum jelas betul ya. Harus ada suaranya. Sama Al-Fatihah kan juga seperti itu. Al-Fatihah juga seperti itu. Bibir gerak-gerak saja belum sah. Tahiyat juga ya, tasyahud itu. Bibir gerak-gerak saja belum sah ya. Zikir habis solat juga seperti itu ya. Bibir gerak-gerak saja belum dapat pahala sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis kan. Dalam hadis apa misalnya, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah solat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegahnya untuk masuk surga kecuali mati dulu baru masuk surga. Nah, syaratnya tadi harus baca ada suara. Dia bacanya habis solat 5 waktu, bukan tak solat 5 waktu ya. Berarti syaratnya solat dulu ya. Alhamdulillah umat Islam ni banyak sekali, bonus-bonusnya itu banyak ya. Bonus kita ni banyak sekali diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman tergantung kita mau ngamalkan atau tidak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan nanti. Untuk memberatkan timbangan kita nanti diantaranya seperti itu. Subhanallah wa bihamdih saja. Subhanallah wa bihamdih saja ya. Itu 100 kali ya. 100 kali pagi dan sore ya. Amalan yang paling utama di hari kiamat ya. Kecuali kalau ada orang lain lagi yang baca lebih lagi dari kita. Subhanallah wa bihamdih saja ya. Itu zikirnya malaikat ya. Termasuk zikirnya Rasul ketika beliau hendak wafat itu. Nanti ada di pembahasan surat ini, surat An-Nasr nanti ya. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya Al-Falaq. Rabb ini yang mengatur. Al-Falaq maknanya adalah subuh ya. Subuh. Tuhannya subuh. Ini ada banyak pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan falak ini, tapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan was-shawab al-qaul awal, pendapat yang pertama yaitu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan artinya kan mohon perlindungan. Min syarri ma khalaq, dari keburukan semua, bukan hanya 1 2 tapi semua. Min syarri ma, apa-apa, nakirah ya. Nakirah mausufah ya, namanya nakirah mausufah. Min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan malam ketika mulai gelap ya. Ini khusus ya. Tadi umum minta perlindungan dari seluruh keburukan, sekarang minta perlindungan secara khusus dari keburukan malam. Nah, biasanya ada kaidah itu dzikrul khas ba'dal am ya, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Itu menunjukkan biasanya yang khusus itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Biasanya seperti itu. Contoh ada ayat hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta.
jagalah solat-solat dan solat usta. Solat-solat ni kan solat 5 waktu tu. Kalaulah disuruh menjaga solat 5 waktu, ya, berarti kan sudah kena semuanya, sudah 5 waktu. Tapi disebut lagi wasolatil usta, ya, solat usta. Sehingga para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan solat usta itu. Jagalah solat dan solat usta. Jangan sampai tidak solat, apalagi tidak solat usta. Kayak gitu. Jadi para ulama sampai berbeda pendapat. 5 pendapat, kelima-lima itu ada, ya. Dari subuh sampai isya. Tapi umumnya mengatakan solat asar, ya. Solat asar. Ada juga solat subuh, bahkan solat zuhur pun juga ada pendapatnya itu. Ada satu pendapat yang mengatakan bukan solat zuhur, subuh, asar, maghrib, isya itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud solat usta itu adalah solat yang terjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnahnya. Artinya solat yang sempurna. Jangan hanya solat saja. Solatlah, tapi solatlah yang sempurna. Jadi ketika disebut ni yang khusus setelah yang umum ni, berarti menunjukkan ini yang khusus ini memiliki keistimewaan atau diperhatikan, ya, diperhatikan daripada yang lainnya ini. Minta berlindung daripada malam ketika ia mulai gelap. Berarti mulai terbenamnya matahari. Ini maksudnya ni, wa min syarri ghasikin idza waqab ni, minta berlindung daripada malam itu mulai ketika terbenam matahari itu. Kita tahu kan, kalau orang tua-tua dulu kalaulah masuk hari ndak usah keluar kan. Kalau kita mulai keluar sekarang ni kan. Usah keluar ya ndak? Ha? Ndak Pak Haji ya? Nah, tanyalah dengan orang tua-tua, pasti kau ndak yan kabur dah. Usah keluar rumah ya kan. Kalau saya ndak pat kan dari Tanjung di sini, tapi lah sampai sini maghrib, ya. Karena memang ada hadisnya, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika malam itu mulai masuk, kata Nabi, fakuffu sibyanakum, maka cegahlah atau jangan kalian biarkan anak-anak kecil kalian, ya, keluar rumah. Kenapa? Fa inna syaitan yantashiru hina idzin, karena syaitan itu menyebar ketika waktu itu. Dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, la tursilu fawashikum wasibyanakum idza ghabatis syamsu, jangan kalian lepas binatang ternak kalian, hewan peliharaan kalian dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai waktu isya, sampai mulai berlalunya awal waktu isya. Karena syaitan pada waktu matahari terbenam itu berpencar, ya. Mereka mulai keluar, mungkin mencari mangsa mungkin, ya. Tapi memang betul kan, kita tidak usah, misalnya kita tidak kaji masalah syaitan kan, kita tidak nampak kan, kecuali bagi yang ditampakkan. Ketika masuk maghrib itu, saya pernah pergi solat agak terlambat. Masuk terlambat ini ketika lah azan itu kita masih di jalan, ya, belum sampai di masjid. Nah, itu binatang-binatang lebih banyak daripada sebelumnya, ya. Bertemerang dekat muka kita, nombor-nombor kat muka kita, ya. Kalau kita dia pakai helm. Tapi ketika malam hilang lagi kan, itu tidak ada lagi, ya. Betul lah, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ni dalam kitab Hasyiah As-Sawi yang dimaksud dengan wa min syarri ghasikin idza waqab ini, ghasik ini adalah bulan. Bulan ketika kapan? Ketika berada di penghujung bulan Qamariah itu.
tanggal 28, 29 ya. Berlindung dari bulan yang gelap. Mengapa katanya di tafsir itu ini lebih sesuai dengan sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini tentang sihir. Karena pada waktu bulan seperti itu pekerjaan sihir itu lebih sempurna daripada waktu-waktu yang lainnya. Ya, maka minta berlindung ketika waktu itu ya. Dewa min syarri ghasikin idza waqab bisa dua maknanya ya. Minta berlindung dari malam ya, awal malam itu, atau dari bulan yang penghujung bulan ya. Bulan gelap kalau bahasa itu enggak ya. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari keburukan tukang sihir wanita yang meniup pada buhul-buhul atau pada ikatan-ikatan. Nah, ini yang disebut ini tukang sihir perempuan ya. Bahal bukan tukang sihir laki-laki ya. Memang istilah yang ada itu memang nenek sihir enggak ya. Kakek sihir ya kan. Yang ada itu memang istilahnya nenek sihir. Mungkin ya istilah yang berkembang itu mungkin dari sini nih, terinspirasi dari ayat ini ya kan, mungkin ya. Nenek sihir bukan kakek sihir ya. Kenapa pula nenek pula, bahal bukan mak ya kan, mak sihir. Ada banyak kisah dia yang bertanya kendok ya. Ndek paham saya. Dalam tafsir Sawi itu saya baca, kenapa disebutkan nih perempuan-perempuan? Karena memang katanya sihir yang dilakukan oleh perempuan itu asyaddu ya, lebih keras, lebih kuat daripada yang dilakukan oleh laki-laki. Itu kata dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Tapi saya wallahu alam dia ya. Dia paham saya. Karena kata pengarang kitab itu ada cerita setelah runtuhnya Fir'aun. Fir'aun itu kan tenggelam ketika mereka mengejar Nabi Musa beserta tentaranya. Fir'aun ini kan banyak menggunakan sihir. Nah, itu Mesir itu dikuasai oleh wanita, rajanya wanita Kibti. Atau kalau bahasa ininya Koptik ya. Ada istilah Kristen Koptik. Itu selama 600 tahun. Nah, itu sihirnya kuat ya. Jadi ketika diserang mereka pakai ini buat boneka. Nah, ada tentara yang nyerang, itu tinggal dimain-mainan aja boneka itu ya. Nah, terserah nak dimbau ya, cucok sini ya kan. Nah, nak dikulai tangan dia kau ya. Selama 600 tahun itu disebutkan dalam kitab itu. Maka wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Ini yang dimaksud nih hasad hakiki ya. Hasad itu ada dua, ada hasad hakiki, ada hasad majazi. Hasad hakiki itu kita ingin sesuatu yang ada pada orang lain, sekaligus kita ingin sesuatu itu hilang dari orang lain itu ya. Nauzubillah min zalik ya, bahasa kita dengki mungkin ya. Kalau bahasa kampung itu Allah alam dan maulah ya. Itu namanya hasad hakiki, itu haram secara mutlak, jelas ya. Kalau hasad majazi itu kita ingin sesuatu yang ada pada orang lain itu ada juga pada kita, tapi kita tidak ingin, tidak ada pula keinginan kita agar sesuatu itu hilang dari orang lain itu. Yang kedua ini dalam hal dunia itu diperbolehkan ya. Dalam hal akhirat itu sangat dianjurkan yang kedua ini.
Maka ada hadis la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ada hadis sahih ya. Kepada orang yang diberikan Al-Qur'an, kepada orang yang diberikan harta, kemudian dia gunakan harta itu di dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, kepada orang yang diberikan hikmah ilmu Al-Qur'an, kemudian orang itu memutuskan sesuai dengan ilmu itu, mengajarkan dan seterusnya. Itu hasad yang majazi dalam perkara akhirat itu sangat dianjurkan. Maka ada hadis Nabi itu yang berbunyi begini, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, janganlah kalian lihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena yang demikian itu lebih pas ya, lebih pantas, lebih baik supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Ini yang dimaksud di sini dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara dunia, kita ini dianjurkan untuk melihat orang yang berada di bawah kita. Kalau misalnya kita gaji kita segini, jangan lihat yang lebih besar lagi, ya. Lihat yang di bawah. Kalau lihat yang di besar, nanti kita merasa yang kita ini nikmat Allah atas kita itu kita remehkan jadinya, ya. Maka itu hikmahnya Nabi memerintahkan kita melihat hal dunia itu kepada orang yang berada di bawah kita. Raja Ali Haji itu kan pernah bilang, apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apa ya? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Jangan terlalu banyak melihat yang di atas dalam hal dunia. Melihat boleh ya. Kalau bisa jangan sampai masuk ke dalam hati. Tapi biasanya kalau dari mata itu turun ke hati biasanya ya. Iya. Pasti ingin kan? Pasti ingin. Boleh enggak ingin seperti itu? Boleh tadi ya. Dalam hal itu boleh. Bukan tak boleh ya. Bukan tidak boleh. Bahkan bagus seandainya kita ingin, misalnya kita ingin dapat harta dengan tujuan apa? Kita dapat infakkan, kita dapat membantu saudara yang kekurangan, misalnya membantu orang miskin, itu bagus ya. Yang tak bagus itu niatnya lah lain dari itu ya, hanya untuk kesenangan diri sendiri saja. Itu yang tak baik ya. Jadi Islam ini luar biasa ya. Dalam satu sisi dia seolah-olah mencela harta. Dalam satu sisi seolah-olah memuji harta. Ya, maka tidak bisa disimpulkan berarti Islam itu mencela harta. Tidak, ya, tak juga ya. Berarti Islam itu memuji setinggi-tingginya harta. Tidak juga ya. Maka yang betul itu harta yang baik itu berada di tangan orang yang baik. Maka ada doa, Allahumma ja'alil amwala fi sumahaina. Ya Allah, jadikanlah harta berada di tangan orang-orang yang dermawan di antara kita, bukan berada di tangan orang-orang yang kikir di antara kita. Nah, kalau berada di tangan orang yang dermawan kan dia bisa bagikan. Wa min syarriha sidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad itu ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari semua ini ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq ini, ketika kita membaca surat al-falaq ini. Walaupun mungkin kita
belum tahu artinya, ya. Kalau belum tahu artinya itu macam mana tuh? Sebaiknya tahu arti. Jadi kita doa panjang selembu doa kan, setiap pun tidak tahu arti, ya kan? Yang tahu arti Rabbana atina fid dunya hasanah, ya kan? Lah jadi Pak, ya lah jadi ya. Maka dia Rabbana atina itu doa sapu jagat adik ya. Lah disapu yan yang di atas, yang selembu tu sapu yan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sering, yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai yang ni pun tak tahu ke arti dia ya. Ya kan? Yang sabu jagat pun tak tahu ya. Kalau saya itu doa kalau sendiri pasti pakai bahasa Indonesia. Kalau saya ya. Tapi kalau jadi imam saya pakai bahasa Arab, ya kan? Saya supan pakai bahasa Indonesia ya. Kalau doa sendiri pasti saya pakai bahasa Indonesia ya. Penutupnya aja pakai bahasa Arab, doa dari Al-Qur'an itu. Karena dengan bahasa Indonesia itu lebih menjiwai. Walaupun pernah diam dekat Arab 7 tahun ya kan. Tapi lebih lama diam ke Indonesia ya. Dan lebih menjiwai bahasa Indonesia, bahasa kita ya. Orang Jawa, saya pernah di Mekah dulu haji di Ka'bah, itu di depan Ka'bah tu ada yang berdoa pakai bahasa Jawa. Kalau kita ke Samba, Beni dia pakai bahasa Kampung doa kat depan Ka'bah. Kuat tu dengar ya. Dek pede kita. Dia yang penting bukan orang Mekah yang tahu, yang penting Allah yang dengar ya kan. Allah tu kan tahu semua bahasa ya. Doa kita bukan didengar oleh orang Arab ya kan. Bukan minta didengar oleh orang Arab ya. Maka yang penting kita ini konsentrasi kita meminta itu. Kalau kita pakai doa Al-Quran, doa hadis, itu punya nilai plus lagi. Berarti kita ikut sunnah, kita ikut kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini tidak pandai merangkai doa, kita ikutlah doa para ulama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ini kan doa yang sudah dirangkai oleh ulama. Kita tinggal ikut aja kan, nyaman kan? Sebaiknya tadi kita tahu artinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama. Wa afiatan fil jasad ya. Dan seterusnya, kesehatan tubuh ya, wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu, wa barakatan fil rizki, berkah rizki dan seterusnya. Lawa kan artinya? Lawa ya. Kalaulah disusun oleh para ulama dah diisi dan dakwa ya, lawayan insyaallah ya. Tapi kalau kita nak nyusun sendiri boleh ya. Sesuai dengan keinginan kita ya. Kalau doa ulama dak, ya Allah dicek bunyi ya Allah minta Honda, minta mobil dicek ya. Paling kekayaan saja ndak paling pol ya. Baik ya. Di surat Al-Falaq ya. Kemudian surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas. Nah, kalau di surat ini maliknya ini itu dibaca pendek ya. Nah, kalau yang ini dibaca pendek ya. Kalau yang Malik Yaumiddin itu dibaca panjang. Tapi dalam bacaan lain itu ada yang membaca pendek. Nah, kalau yang ini semua membaca pendek. Malikin nas, bukan Malikin nas. Kalau Malik itu yang memiliki. Kalau Malik ini lebih khusus ya, raja yang merajai. Jadi mohon perlindungan kepada Rabbnya manusia
kemudian rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Luar biasa komplitnya ya. Satu zatnya ini ya, tapi julukannya namanya banyak ya. Rob, Malik ya. Ilah. Minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas ya. Dari keburukan al-waswas al-khannas. Apa al-waswas ini? Al-waswas ini Ibnu Abbas mengatakan al-waswas adalah asyaiton. Waswas itu adalah syaitan. Wa qala asyaiton jathimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu duduk di hati manusia. Kalau lupa manusia itu lupa dari mengingat Allah, wa ghafala waswasa, maka syaitan mewaswas ya. Dia membisikkan. Fa idza dzakarallah khanasa. Ketika orang itu ingat Allah ya, maka khanasa, syaitan bersembunyi ya. Dia agak mundur sikit. Kalau kita lupa, dia maju ya, bisikkan. Kalau kita ingat, maka dia mundur. Itu al-waswas ya, al-waswasil khannas. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Inna ahadakum idza kana fil masjid." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau berada di masjid. Di masjid nih, bukan di pasar ya, bukan di kafe, di masjid nih ya. Ja'ahu syaitan. Dia didatangi oleh syaitan. Di masjid datang syaitan ya. Fa abassa bihi kama yubassur rajulu bidabatihi. Kemudian syaitan itu berusaha menundukkan orang itu. Berarti kita nih ketika masuk masjid tadi langsung datang setan ya. Dia berusaha menundukkan kita seperti seseorang menundukkan hewannya ya, menundukkan hewan piaraannya. Fa idza sakana lahu zanaqahu au aljamahu. Kalau seandainya orang itu diam ya, ngikut dia, berarti dia sudah tunduk ya. Atau bisa dikekang, diikat ya. Kalau binatang itu kan kita bisa nundukkan, ini tahap pertama ditundukkan dulu. Kemudian setelah bisa ditundukkan baru diikat ya kan. Ya. Kita juga oleh setan juga seperti itu. Dia dekat kita nak nangkap kita. Lah dapat tangkap baru diikat. Jadi Abu Hurairah berkata, wa antum tarawna dzalika, kalian melihat hal itu ya. Amal maznuk fatarahu ma'ilan kadza la yadhkurullah. Nah, adapun yang ditundukkan itu dia tidak mengingat Allah. Jadi kalau misalnya kita masuk masjid ini kita tak ingat Allah, itu berarti kita sudah ditundukkan oleh syaitan. Kemudian wa amal muljam fa fatihun fahu la yadhkurullah. Kalau yang sudah diikat macam mana? Yang sudah diikat itu ciri-cirinya yang nguap, mulut besar ya. Kalau lah nguap besar mulut itu tak ini, itu berarti bukan hanya ditundukkan lagi, hendaklah diikat ya. Sudah dikekang. Anda DOD ya. Iya. Jadi caranya gimana? Caranya ingat Allah. Tadi saya praktekkan tadi. Tadi saya nyaga kena ikat tadi ya. Ketika zikir ya. Saya teringat hadis ini tadi ya. Saya praktekkan, saya ingat, hilang ngantuknya ya. Hilang ini. Tapi kalau masih ngantuk juga, itu berarti baca yang 100 kali tadi mungkin ya. Qul a'udzu birabbil falaq kalau yang 100 kali tadi ya. Itu insyaallah ya.
Nah, itu kira-kira ya, seperti itu. Berarti obatnya apa? Obatnya zikir. Ingat ya. Ingat baik. Yang paling penting kalau saya alami itu dalam hatinya niat ya. Kalau hanya mulut saja ini ya, mulut saja yang berzikir tapi hatinya tidak, itu lalai juga ya, ghafil ya, lalai. Tadi itu yang saya praktekkan ini hati, ingat. Itu langsung hilang ngantuknya, terasa langsung ya. Nah, coba ya masing-masing ya. Luar biasa setan ya. Dalam masjid aja kita ini ya. Apalagi di luar masjid ya. Kemudian syaitan itu dia mewaswas atau membisikkan, meniupkan di hati manusia itu juga ketika apa? Ketika sedang sedih, terlalu sedih, atau ketika indal farah, ketika terlalu bergembira ya. Maka orang tua uluk dia kalau salah saya suka-suka dapat duka, ada istilah seperti itu kan, tak salah ya. Ya. Maksudnya ya suka itu kan boleh dianjurkan, bagus berbahagia, tapi jangan berlebihan ya. Itu apa namanya, peluang bagi setan untuk memasukkan was-was itu. Fa idza dzakarallah khanasa. Nah, ketika orang yang bersedih atau terlalu bahagia tadi itu ingat Allah, maka setannya sembunyi, dia ta'akhkhara, lari dia ya. Dia mundur ya. Sebenarnya simple sebetulnya ya. Kalau kita lihat rumus dia simple kan. Maka dalam ayat itu disebutkan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya reka daya syaitan itu sebenarnya lemah sebetulnya. Itu ayat Quran ya. Reka daya syaitan itu, tipu daya syaitan itu lemah. Tapi kerana kita lemah lagi dari itu, maka kita tertipu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang menyampaikan was-was atau yang membisikkan pada dada-dada manusia ya. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ini ayat yang terakhir ini bisa maknanya bisa dua maknanya ya. Kalau kita perhatikan kalau saya suka mengartikan itu sesuai dengan apa namanya, saya biasanya kalau mengartikan itu tidak langsung maksudnya, tapi pemahaman sesuai dengan teksnya dulu, setelah itu baru maksudnya. Jadi begini ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang melempar was-was pada dada manusia dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia itu maksudnya apa? Bisa sudurin nas ini tafsir yang pertama ya. Apa? Jadi baik manusia maupun jin semuanya kena was-was. Nah, jadi kalau kita nafsirkan minal jinnatun nas ini maksudnya sudurin nas di sini ya. Nah, itu berarti kan ada pertanyaan, kalau manusia iya bisa digoda, kalau jin macam mana ya? Manusia bisa dibisiki oleh setan, kalau jin macam mana? Sama saja. Dalilnya ini minal jinnati wan nas, baik jin maupun manusia juga sama-sama kena goda, sama-sama tergoda. Bukan manusia aja ya. Atau yang kedua, minal jinnati wan nas ini maksudnya adalah alladzi yuwaswisu fi, yang mewaswas itu, siapa yang mewaswas? Yang mewaswas itu bisa dari golongan jin ya, bisa syaitan dari golongan jin, atau juga syaitan dari golongan manusia. Paham tak maksudnya? Paham ya? Nah. Bisa kedua-duanya ya, bisa dipahami yang pertama tadi, bisa dipahami yang kedua ini. Nah, dasar yang kedua ini apa? Surat Al-An'am ayat 112.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh berupa syaitan dari kalangan manusia dan juga syaitan dari kalangan jin. Nah, berarti yang bisik-bisik itu bukan hanya syaitan dari kalangan jin. Nah, dari kalangan manusia pun bisik-bisik juga. Nanti bilang sama kawan ni, kalau awak bisik-bisik yang tak baik, berarti awak masuk ke alladzi wasusupi ni berarti. Nah, berarti aku berlindung dari awak. Nah, yang alladzi wasusupi sudurin nas ni. Bisa maknanya seperti itu ya. Kalau jin tidak lihat setan ya. Kalau jin setan. Ya, baik ya. Jadi setan ini itu sifat. Sifat. Iya, sifat. Dia berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, jauh. Setiap yang jauh dari rahmat Allah itu namanya setan. Baik dia dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Itu asalnya ya. Tetapi kadang juga yang dimaksud setan yang dari golongan jin. Itu tergantung orang memahaminya seperti apa ya. Kita ini kan umumnya kalau lah nyebut setan itu pasti yang tidak terlihat itu kan maksudnya kan. Tapi bisa juga setan itu seperti kita juga ya, kawan-kawan kita atau bahkan kita sendiri ya kan? Karena setan tadi sifat ya. Arti asalnya itu dari kata syatana itu ba'uda, jauh ya. Jadi setiap yang jauh dari rahmat Allah yang membangkang itu namanya setan. Kalau orang tua dulu ada dia kabu anak setan ya, cik ya. Maksudnya ketika orang tua marah itu kan, dia sebut itu, dia maki-maki itu kan. Berarti menurut orang dulu tuh ya sudah memakai makna ini, setan dari golongan manusia. Kalau iblis apa? Nah, iblis itu satu individu yang pertama kali membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin golongan seperti manusia. Sama dengan malaikat ya. Malaikat, jin, manusia itu jenis. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api ya, manusia diciptakan dari tanah ya. Tanah tapi ada airnya juga ya. Kalau tanah saja tidak jadi manusia ya. Tapi unsur terbanyaknya adalah tanah ya. Nah, iblis itu ada yang nyebut dari malaikat, ya, golongan malaikat, ada yang nyebut dari golongan jin, ya, atau dulu pendapat. Ya. Itu kita sudah bahas kalau salah kemarin tuh, ya. Belum mungkin ya, saya lupa, belum ya, karena di awal surah Al-Baqarah itu, ya, ya, lah lupa anda. Tapi di masjid yang lama kita tuh lah bahas tuntas itu masalah itu ya. Tapi lah sekitar 7 tahun yang lalu ya kan. Iya. Baik ya. Nah, kemudian di antara cara untuk agar kita selamat dari godaan setan, dari gangguan setan ini banyak caranya ya. Di antaranya zikir, zikrullah secara umum, zikir apapun ya, secara umum. Yang paling utama tadi lidahnya berzikir, hatinya juga berzikir. Kemudian memohon pertolongan, al-isti'adzah billah, mohon pertolongan, mohon perlindungan tadi dengan membaca tadi ya. Kemudian dengan salat berjamaah ya. Ada hadis itu kalau satu kampung atau satu daerah itu ada 3 orang saja minimal tidak didirikan
solat berjamaah maka akan dikuasai oleh syaitan, ya. Istahwazat alaihimus syaitan, ya. Itu pentingnya mendirikan jamaah, ya. Solat berjamaah. Maksudnya ada wakilnya lah, ya. Kalau ada 10 orang tak jamaah semuanya, itu bisa dikuasai oleh syaitan kampung itu, ya. Tapi kalau ada wakil dia, ada 2 orang minimal misalnya kan. Kalau 1 orang belum berjamaah namanya 1 orang. Kalau lah 2 orang minimal itu sudah, ya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i itu pendapat muktamad itu solat jamaah itu hukumnya fardu kifayah, ya. Kemudian iman dan tawakal ini ada di surat An-Nahl itu ayat 99 sampai 100, ya. Jadi setan itu tidak dapat menguasai orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini masih dikuasai setan kerana kita kurang tawakal kepada Allah. Kita mungkin lebih tawakal kepada makhluk, ya kan? Kalau diisi duit misalnya bingung gitu kan. Berarti kalau dalam hati gitu kalau sudah tidak ada uang tu berarti tidak bisa yang kita lakukan. Berarti kalau seperti itu berarti kita masih belum tawakal kepada Allah. Berarti lebih percaya yang lain. Kemudian bangun tidur, wudu, kemudian sholat. Itu juga, ya. Ketika bangun pagi itu atau bangun subuh, sebelum subuh, ya. Cuci muka, wudu, sholat, ya. Itu kalau seandainya kita lakukan itu gangguan setan akan hilang, ya. Jadi kalau bangun tidur itu langsung wudu, kemudian langsung sholat, ya. Maksudnya sholat sunat itu, ya, bukan ini, ya, bukan sholat subuh, ya. Kalau sampai subuh langsung sholat subuh pula, ya. Ada hadisnya, ya. Jadi ketika kita tidur itu setan itu sudah sudah mengikat itu di kepala kita itu 3 ikatan, ya. Nah, jadi kalau bangun itu kalau bangun kemudian dia zikir ingat Allah, itu 1 ikatan sudah lepas, ya. Kemudian dia wudu, lepas lagi ikatannya. Kemudian sholat, lepas lagi ikatannya. Bangun itu ingat Allah, kemudian wudu, kemudian sholat, ya. Berarti lepas 3 ikatan itu. Maka kalau seperti itu kalaulah lepas semuanya, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka pagi dia dalam keadaan semangat, ya, baik hatinya, ya, tenang, aman gitu. Kalau tidak maka dia dalam keadaan malas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kemudian ada juga hadis riwayat Imam Muslim, itu ketika bangun tidur itu disunnahkan untuk istinsyar. Ini ya, bukan dari hidung itu 3 kali. Karena syaitan itu dia berdiam di dekat sini kita, ya. Nah, jadi kalau kita lakukan itu maka syaitan akan pergi. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Jadi mudah-mudahan dengan melakukan hal-hal seperti itu pengaruh setan itu agak berkurang, ya, atau tidak ada sama sekali, ya, minimal berkurang dari kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.